Ada sukacita. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa ini. Saya yakin tidak ada istilah kebetulan di kamusnya Tuhan Yesus. Kita dipertemukan di rumah doa. Saya punya keprihatinan di misi. Misi sama doa tidak bisa dipisahkan. Kalau mau berhasil dalam dunia misi harus ada doa. Doa ini untuk misi sebetulnya. Begitu. Nah, sebelum saya lebih jauh, saya melanjutkan. Saya mungkin tidak dibilang seminar, ini bulan seminar. Saya mau curhat. Curhat atas keprihatinan dari apa yang saya lihat. Jadi bukan kebetulan Oktober yang lalu diundang oleh grupnya Pak Cho Yong-gi almarhum untuk hadir di Korea dalam pertemuan Church Growth International. Dari Indonesia biasanya almarhum Pak Yakub Nahwai yang menjadi boardnya di situ, Pak Niko. Nah, kali ini diwakili oleh anaknya beliau, Pak Yohanes Nahwai, anaknya Pak Yakub Nahwai. Kemudian saya hadir di situ dan yang saya dengar adalah sebuah situasi yang sangat memprihatinkan, saudara. Kemudian bulan Februari yang lalu saya ada di Florida dan mengikuti pertemuan Global Church Planting International. Jadi Global Church Planting Movement ini adalah hamba-hamba Tuhan dari berbagai belahan bumi ini yang ngumpul dan sharing apa yang terjadi. Dan saya kaget waktu saya mendengar bahwa pertumbuhan kekristenan hanya 1,7%. Sangat rendah dibanding dengan laju populasi penduduk. Dan kalau gereja tidak melakukan sebuah terobosan tadi, suatu saat kita akan gigit jari. Karena ada sebuah kesalahan di bidang misi yang harus diperbaiki. Kami baru duduk dengan semua pimpinan gereja di Bali, duduk bersama sehari semalam memikirkan ini karena ada yang tidak sehat dalam gereja, saudara. Nanti saya mau minta Pak bisa ditayangkan, ada 3 macam gereja sekarang ini. Nah, saudara masuk dalam golongan gereja yang mana? Rekan-rekan hamba Tuhan, mari kita terbuka. Ada 3 macam gereja. Yang pertama itu gereja yang disebut please stay. Please stay ini adalah gereja yang apapun yang Anda lakukan, semua kegiatan program untuk membuat jemaat tidak pindah gereja lain. Latihan, paduan suara, program doa, semua. Pokoknya bikin jemaat betah tinggal di gereja, jangan sampai pindah ke gereja lain. Namanya please stay. Nah, grup ini di seluruh dunia 85% sedang mengalami penurunan. Jadi kalau gereja tidak menjangkau, gereja tidak memuridkan, hanya membuat jemaat tinggal tetap, kan lama-lama kita rambut putih, Pak ya. Lama-lama rambut putih kita pergi ke alam putih sana. Kita dipanggil oleh Tuhan. Nah, kalau semua jemaat akhirnya dipanggil oleh Tuhan, tidak ada jiwa baru, tidak ada penjangkauan, gereja tutup. Saya baru di kota Phoenix 3 minggu yang lalu, ada 2 gereja ditulis di depannya for sale. Dijual. Pendeta gereja baptis di Dallas namanya Pak Robert Jeffries, itu mentornya Pak Donald Trump, sharing dengan saya di kantornya, Pak Paulus berdoa buat Amerika. 1000 gereja tutup tiap tahun. Megah sekali gedungnya, saudara. Kalau saudara ikut saya waktu itu lihat gedung yang dijual, waduh megahnya bukan main. Tapi sudah tidak ada lagi jemaatnya. Ditutup. Tiap tahun 1000. Saya pernah diundang KKR di Belanda. Mungkin 2 kali besar dari ruangan ini gedungnya. KKR dimulai jam 6, jam 5.30 itu yang hadir baru 26 orang. Tunggu 5 menit sebelum KKR hanya 26 orang. Ibadah KKR dimulai, yang datang hanya 26. Saya tanya Bapak Gembala ini yang muda-muda mana, jemaatnya mana? Di Belanda orang muda sudah tidak tertarik dengan gereja.
Gereja sudah tidak relevan lagi katanya. Saudara-saudara, terus mau diapakan ini pelayanan ini? Ya kan ini saya mau curhat karena ini sedang terjadi, saudara-saudara. Saya diundang KKR di Australia. Selesai KKR makan di rumah makan, depannya gedung gereja. Tapi tulisan depannya The Church Bar. Gereja itu sudah jadi bar. Karena please stay. Semua dilakukan, rekan-rekan hamba Tuhan, kalau apa yang Anda lakukan sepanjang minggu hanya fokus untuk ibadah hari raya. Dan tidak ada pemuritan, tidak ada penjangkauan, nasibnya akan sama nanti. Karena ini 85% declining, sedang menuju kepada penurunan. Kemudian muncul golongan gereja yang kedua. Bisa ditayangkan? Ada gereja yang masuk dalam golongan please come. Ini gereja suka ngundang jemaat orang lain. Di sini tidak ada. Di Kuwait ada, di Kuwait sana. Ya. Ya. Jadi dia sudah putar itu amanat agung yang bunyinya go and make disciple, pergi dan jadikanlah mereka murid, diubah jadi mari datanglah, pindahlah ke gerejaku. Ada yang malah dijemput-jemput tuh. Jadi bisnya sudah ada di depan gereja. Gereja selesai jam 8, langsung jemput suruh naik bisnya untuk ibadah jam 9 di gerejanya dia. Kemarin didiskusikan itu terjadi. Katanya 47% bertumbuh, tapi itu namanya fake growth, pertumbuhan palsu. Karena itu adalah orang Kristen dari gereja lain. Almarhum Rehat Pongki pernah seminar, dan saya mendengar seminarnya ini, saya tidak akan pernah lupa. Bilang begini, jangan tersinggung ya. 5.000 orang Kristen dari gereja lain pindah ke gerejamu. Tidak ada satupun malaikat di surga yang bersorak-sorai. Serius nih, yang bersorak-sorai hanya 2, bendahara sama ibu gembala. Anda boleh ketawa, tapi saya harap tersinggung. Ini kebenaran, saudara. Jadi, ya, saya ini pernah pergi ke Pulau Piru, mengunjungi perintis. Pak Yanes Titi dulu waktu itu masih merintis. Saya kunjungi beliau. Nah, Piru itu waktu itu masih kecamatan kecil. Ada 7 gereja. Ada jemaatnya yang mendatangi saya dan bilang, Pak Pendeta, saya bersyukur kepada Tuhan. Selama jadi Kristen saya sudah dibaptis 5 kali. Dari GPM baptis, masuk GSA baptis, GPDI baptis, GBI baptis. Saya pikir, apa hebatnya? Itu sebelah ada Pulau Buano, ada 10.000 orang Buton, tidak ada satupun yang mau pergi ke sana. Semua ngumpul di sini. Dan ini repotnya, saudara, memang ada orang Kristen kaki gatal. Tersinggung dikit pindah, tersinggung sedikit pindah, tersinggung sedikit pindah. Jadi uang misi yang benar-benar ke ladang misi itu di bawah 5%. Yang 95% tidak kena sasaran. Karena apa? Bikin gereja besar, setelah itu dipenuhi kan, kalau gerejanya besar kan harus dipenuhi. Caranya bagaimana? Mindahin orang Kristen dari gereja lain. Ini terjadi di Bali sekarang ini. Gereja besar dalam 2 tahun jemaat 2.000. Tapi ada teman saya yang sudah melayani 25 tahun, jemaatnya 350 pindah ke situ. Kan kasihan, saudara. Udah 25 tahun melayani. Saya khotbah di sebuah tempat di Central Coast namanya, di Australia. Ketua BPD-nya GSA sharing curhat sama saya, Pak, pusing saya ini. Kenapa? Ibu Darling Sheikh itu pindah dari Hillsong, bikin gereja sendiri di tempat namanya Central Coast. Dalam waktu 2 tahun 2.000 jemaatnya. 6 gereja tutup di sampingnya. Dari sisi misi, apa untungnya? Dan ini terjadi di negeri kita. Jadi kalau kita tidak mengubah cara berpikir, membuat terobosan baru, kita akan gigi jari. Sama dengan yang terjadi di Eropa, sama yang terjadi di Amerika, sama yang terjadi di Australia.
Kita harus duduk bersama, bereskan ini amanat agung. Tinggal 1% saja tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang belum diselesaikan nih. Yaitu bahwa seluruh makhluk harus mendengar berita Injil. Mungkin ini yang belum datang-datang. Tim suksesnya ini kita masih ngawur-ngawur nih. Ini kita tim suksesnya Tuhan Yesus nih. Sebelum beliau datang, masih ada bagian-bagian yang belum dengar nama Tuhan. Maka saudara-saudara, segera pindah ke please go. Jadilah gereja yang please go. Semua bilang please go. Ulangi lagi dong, please go. Sedikit ke Inggris-Inggrisan sedikit. Please go. 1, 2, 3. Please. Itulah amanat agung. Go and make disciple. Go and make disciple. Itu amanat agung. Pergi. Pergi. Nah, saudara-saudara, tayangkan yang kedua, Pak. Bulan Oktober kemarin saya ada di Thailand bagian utara, yang baptisan ini. Hamba Tuhan, tukang bengkel, mobil, baru bertobat, tidak pernah masuk sekolah Alkitab. Dia membaptis 3.000 orang selama COVID. Saya duduk dengan beliau, namanya Pak Pastor Somsek. 3.000, saudara 3.000, dan saya diperlihatkan fotonya setiap orang di desa mana yang dibaptis ada di Google. Itu bisa ditemukan. Siapa nama, baptis tanggal berapa, foto di mana. Dimenangkan tanggal berapa, percaya Yesus tanggal berapa. Semua lengkap, jadi bukan data kosong, data palsu. Yang saya tersentuh adalah waktu saya tanya Pastor Somsek, kalau nanti saudara nabung bulan Oktober kita ke sana, lihat sendiri baptisan massal dari apa yang dilakukan oleh Pak Somsek ini. Pastor, apa yang menjadi rahasia Anda bisa membaptis orang 3.000 dalam suasana COVID ini? Dia simpel aja jawabannya. Dengar, mau dengar? Just do what Jesus did. Apa tadi? Just do what Jesus did. Lakukan saja apa yang Yesus lakukan. Kemudian dia balik bertanya kepada saya yang buat saya malu. Bapak pendeta, apa yang Yesus lakukan dan pendeta-pendeta sekarang tidak lakukan? Saya minta tolong jawabannya dari saudara. Apa yang Yesus lakukan, tapi tidak dilakukan oleh pendeta zaman now? Pak pendeta, apa yang Yesus lakukan dan kita tidak melakukannya? Kira-kira apa? Ya? Memuridkan, terus? Doa puasa, terus? Ada tertulis di Matius 9 ayat 35. Ya, Matius 9, Pak, yang dikatakan di sini, Jesus went through all the town and villages. Tuhan pergi, Yesus pergi ke seluruh desa dan kota. Dalam bahasa Inggris ditulis all. Jesus went through all. All, semua bilang all. Yesus sendiri yang pergi ke desa-desa dan ke kota-kota menyembuhkan orang sakit, memberitakan kabar baik, membebaskan yang terbelenggu. Yesus. Maka tidak ada alasan untuk kita tidak belajar dari Yesus. Waktu Yesus mengatakan go, dia sudah praktekkan. Waktu dia bilang go, dia sudah menjalankannya. And make disciple, dia sudah melakukannya. Amin. Ini yang hilang salah satunya di dalam gereja, saudara-saudara. Nah, mengapa go itu penting? Mengapa pergi itu penting? Bahkan dia jauh meninggalkan kemuliaannya datang ke dalam dunia menjadi manusia karena misi ini, saudara. Dan sekarang gantian dia kembali ke surga, dia perintahkan kita, sekarang pergi. Saya kasih kamu lisensi,
Karena segala kuasa di bumi dan di surga sudah berikan kepadaku. Sekarang kau, sebagaimana Bapa mengutus aku, demikian aku juga mengutus engkau. Saya mau tanya, minggu ini berapa jiwa yang Anda menangkan? Saya tidak tanya, jangan menangkan. Berapa orang yang Anda injili dalam minggu ini? Berapa jiwa yang saudara menangkan di gereja? Saudara berdoa, Tuhan kirim jiwa-jiwa baru. No. Engkau yang pergi cari jiwa baru. Tuhan memang banyak, tapi pekerjaannya malas, ini persoalannya. Nah, kalau kita mengharapkan kirimkan jiwa-jiwa, no, perintahnya bukan kirim. Kita yang pergi mengunjungi jiwa baru. Sorry ya, saya curhat ini. Sebab kalau kita pergi, semua yang lain sudah disediakan oleh Tuhan. Ini kita kadang, kita memboroskan apa yang Tuhan sudah kasih. Roh Kudus sudah dicurahkan. Kuasa darahnya sudah diberikan. Otoritasnya sudah dikasih kepada saudara. Janjinya untuk menyertai sudah bersama dengan saudara. Kenapa tidak berani pergi? Bapak, kondisi dan situasi tidak memungkinkan. Itu alasan kita. Rekan-rekan hamba Tuhan, semua jemaat. Sebelum malaikat mengcancel Matius 28 ayat 19-20, sebelum dibatalkan, artinya setiap kita punya tanggung jawab, kecuali nanti malam saudara dapat surat dari malaikat, karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan, untuk sementara amanat agung dibatalkan. Go and see. Mengapa? Waktu kita go, waktu kita pergi, keluar dari kantor, keluar dari rumah, go, you will see. Kita akan melihat, disitulah nanti Tuhan akan menolong kita. Karena begini, tolong hafalkan ini. Cara Tuhan nolong orang selalu pakai orang. 1, 2, 3. Bahkan untuk Tuhan menolong saudara, dia jadi orang. Jelas ya? Jadi, waktu Anda keluar, go and see, saudara akan dipertemukan dengan orang-orang yang punya kebutuhan-kebutuhan, dan saudara dikirim bukan kebetulan. Tidak ada kebetulan. Tuhan pertemukan dengan orang-orang itu karena Tuhan punya agenda untuk Anda menjadi penyambung lidah perpanjangan tangan Tuhan untuk menjawab doa mereka, untuk menyelamatkan mereka. Nah, kalau Bapak pendetanya di balik komputer, meja sambil ngopi dari pagi sampai sore, jiwa mana yang dimenangkan? Bapak pendeta, kalau Yesus masuk keluar desa, jangan sampai kita masuk keluar mall. Kita semua. Go, jangan tersinggung. Go and make disciple. Ini saya praktekkan. Karena saya tersinggung sekali oleh satpamnya Ciputra. Jadi saya ditegur oleh satpam perumahan Ciputra yang ada di Bali. Jadi kita ini, saya kalau seminggu 3 kali jalan kaki, olahraga. Rumah saya tidak jauh dari lapangan. Jadi waktu saya jalan keliling, tiba-tiba di belakang saya ada orang yang jalan juga, tapi sambil nyanyi. Nyanyinya keras lagi. Saya curiga ini pasti ada maksud, ini orang nyanyi di belakang saya. Pertolonganmu begitu ajaib. 5 putaran dia nyanyi lagu itu. Kemudian saya istirahat, saya minum sama makan sate. Dia ikut istirahat, ikut makan sate. Sambil makan sate tiba-tiba dia bersaksi kepada saya. Ini coba, satpam bersaksi menceritakan mengenai kebaikan Tuhan Yesus kepada saya. Saya diinjili oleh satpam. Saya diem aja, saya biarkan dia selesai, karena saya mau menghargai dia kan. Dia sudah selesai, dia tawarkan Yesus, dia cerita bagaimana Yesus menyembuhkan dia, rumahnya sudah jadi gereja, dia baru menyelesaikan mendoakan 27 satpam yang lain. Bapak kalau perlu pertolongan dari Tuhan Yesus selalu bersedia untuk bisa menolong Bapak. Hanya cukup buka hati, terima Yesus. Saya bilang, saya salami, terima kasih. Saya pendeta Paulus Wiratno. Aduh, mohon maaf Pak, mohon maaf. Cerita punya cerita,
dia tiap Sabtu sengaja jalan-jalan untuk menginjil. Dan dia bilang, saya bulan ini memenangkan 27 satpam, Pak. Kalau Bapak bisa muridkan mereka. Saudara-saudara, sejak saat itu saya bilang, wah ini satpam luar biasa. Saya bilang, saya harus bertobat ini. Sejak saat itu saya melihat, waduh, saudara-saudara, ternyata benar. Waktu kita keluar dari rumah, ketemu dengan orang, semua sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Tinggal buka mulut. Bersaksi. Tidak usah khotbah ekspositori. Bersaksi. Ceritakan kebaikan Tuhan. Saya praktekkan, saudara. Kalau saya jalan kaki, saya praktekkan sekarang. Saya niru satpam itu. Kapan hari Sabtu pagi saya jalan, muter-muter, digerakkan oleh Tuhan makan bubur. Saya duduk, makan bubur. Baru mau makan, tiba-tiba ada orang datang, duduk di samping saya, beli bubur, tapi gemetar. Gemetar begini. Saya bilang, Bapak sakit? Oh ya, saya baru kena stroke. Dia bilang, baru pemulihan. Wah, akhirnya saya bersaksi. Saya juga pernah kena kanker. Saya pernah menderita kanker, 15 kali kemo, 35 kali diradiasi, Bapak. Saya hampir mati. Tapi Yesus tolong saya. Wah, dia tertarik, saudara. Ujung-ujungnya, Bapak bisa berdoa buat saya. Oh, siap. Tapi Bapak harus percaya kepada Sang Hyang Widi Yesus. Saya bilang, ini orang Bali. Oh iya Bapak, saya mau percaya. Saya berdoa. Dalam nama Yesus, amin. Tukang baksonya ngomong, Bapak bisa berdoa buat bakso saya ini. Bubur saya, dia bilang. Baru